Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kalau nggak berpantun bukan budaya Melayu ya. Nyonya cantik kebaya encim, berkrosang tingkat bermata intan lima. Saya lian haturkan hormat dan salam. Semoga berkah dan sehat sentosa. Lanjut. Untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memperkenalkan batik peranakan. Mungkin beberapa maaf saya buka masker. Mungkin beberapa bapak ibu agak sedikit apa ya peranakan, kok peranakan itu kayak rahim gitu. Batik peranakan nanti kita akan lihat ada beberapa jenis peranakan yang ada di Nusantara. Nusantara pada jayanya meliputi dari Thailand Selatan sampai ke Filipina. Ini biodata saya asli Palembang tapi tinggal di Jogja. Alhamdulillah udah hampir 1 tahun balik ke Palembang. Instagram saya yang pribadi dan untuk kalau mengajar batik khusus batik peranakan pantai utara, dari pantai utara sampai ke Madura. Dan di sana juga pusat pembuatannya di Sumatera dan Kalimantan sampai Sulawesi bukan tidak mengenal batik. Mereka sangat terpengaruhi oleh Timur Tengah dan India. Jadi mereka pada awal mula kejayaan Sriwijaya, mereka tidak mengenal batik tetapi teknik tenun. Makanya dari Sumatera, Kalimantan sampai Sulawesi kita mengenal berbagai jenis tenun songket, berbagai macam jenisnya, dari Aceh sampai Lampung bahkan sampai ke Makassar. Di pembagiannya, penyebarannya kita bagi menjadi 5 bagian besar: Timur Tengah, India, Eropa, Cina, dan Jepang. Mereka punya ciri khas sendiri termasuk gaya pembuatannya. Nah, ini salah satu contoh batik peranakan yang lengkap. Dan salah satunya adalah batik yang saya pakai. Ini cukup lengkap. Batik peranakan cirinya memiliki setidaknya ada 4 ciri. Dia memiliki kepala atau orang Palembang bilang tumpal atau orang Melayu bilang pucuk rebung. Ini bagian kepala. Ya, ini tidak dimiliki oleh batik Jawa atau tidak dimiliki oleh batik Jogja Solo. Yang kedua, dia punya leher atau papan. Ini bagian di sini. Yang ketiga, dia punya badan. Badan adalah motif utamanya. Ini bagian besar. Yang keempat, dia punya kaki. Ini bagiannya. Atau orang Jawa, Jogja Solo bilangnya seret. Ini fungsinya. Biasanya pemakaiannya itu dijahit bagian pertemuannya. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan. Ini salah satu contoh batik yang cukup familiar yang ada di Palembang. Mungkin banyak orang bilang nyai-nyai kita dulu kain jepri, ya. Warnanya atau dikenal dengan batik patola. Warnanya cenderung merah bata, atau yang atas itu kalau misalkan bapak ibu masih punya koleksi kakek neneknya, biasanya itu untuk tutup orang meninggal, semagi. Nah, semagi itu ada tingkatannya. Jadi nanti lain kali boleh mengundang saya mau membahas kain-kain tersebut. Ini adalah contoh dari batik pengaruh Timur Tengah. Dia tidak menggunakan motif-motif hewan, tetapi repeat, pengulangan. Ini buketan. Dia batik pengaruh Jepang. Dia atau dikenal dengan batik pagi sore. Jadi biasanya bapak ibu, ibu-ibu kalau mau kondangan, biasanya ada acara pagi, dia menggunakan sisi sebelah buketan sebelah sini. Nanti habis makan untuk acara sore, dia akan ganti satu kain di sebelah sini bagian depannya. Ini pengaruhnya Jepang. Karena pada waktu itu orang-orang Jepang, wanita-wanita Jepang atau istri-istri Jepang, ketika di Indonesia mereka menggunakan batik buketan tersebut. Ini pengaruh China. Salah satunya baju yang saya pakai ini sarung, terus saya jahit. Pengaruh batik peranakan China
dia lebih kaya warna dan banyak menggunakan simbol-simbol keagamaan. Ini salah satunya batik ini Tokwi. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah ke rumah yang di pinggir yang di pinggir Sungai Musi, atau rumah Baba Buncit, itu ada meja penutup, meja altar, itu namanya Tokwi. Aslinya dari Cina, itu disulam. Ketika masuk ke negeri Nusantara, dia diproseslah batik, dan setiap Tokwi itu didasarkan oleh status sosial mereka dan siapa marganya, itu akan terlihat. Nah, ini yang cukup menarik Bapak Ibu. Ini juga sangat terjadi di Songket, tetapi ini sudah sangat dilupakan. Bapak Ibu kalau pernah nonton Ipin Upin, perhatikan deh neneknya, opanya, kalau dia kan pakai kain batik. Perhatiin, mungkin selama ini tidak pernah melihat, tapi setelah mendengar dari paparan saya, ketika nonton Ipin Upin menemani anaknya atau adiknya, perhatiin opanya kalau pakai sewet, kalau bahasa Palembang, dia selalu tumpalnya di belakang. Itu artinya menandakan dia adalah seorang ibu atau seorang nenek. Artinya tumpal adalah pintu. Seorang ibu atau nenek atau wanita atau misalkan ibu suri, dia menggunakan tumpal itu bagian belakang ganya agar tidak kebablasan. Dia mengontrol suaminya, mengontrol dapurnya. Itu ibu. Beda lagi dengan gadis. Kalau gadis tumpalnya ada di depan, coba perhatikan pemilihan abang none, bapak-bapak pasti perhatiin dong ya. Pemilihan nonenya, dia pakai sarung kucing, tumpalnya ada di depan. Tumpal artinya pintu, artinya seorang gadis harus menutup kecantikannya atau tidak terlalu genit seperti itu. Jadi seorang gadis apa-apa masih dibantu oleh orang tua, masih dibina oleh orang tua. Yang ketiga, ini seorang janda. Janda kalau dia sudah menetapkan dirinya, saya tidak butuh laki-laki lagi, dan jangan coba-coba untuk melamar saya atau mendekatin saya, dia menggunakan tumpalnya di belakang. Itu cukup, jangan coba-coba lagi untuk mendekati saya. Tetapi kalau dia misalkan acara perayaan, acara pernikahan, acara arisan, ke pasar, dia menggunakan tumpalnya di samping kanan atau kiri, itu janda, bolehlah kita dekati. Ya, itu tandanya. Nah, tetapi sekarang sayangnya saat ini semua ibu-ibu atau wanita-wanita di Indonesia sudah sangat melupakan ini. Tetapi di Singapura, Malaysia dan Thailand bagian selatan masih memegang teguh budaya ini. Sumber datanya Museum Batik Yogyakarta, Penang Mansion, Museum Peranakan Penang Malaysia, Peranakan Museum Singapura, dan Asosiasi Peranakan Internasional. Terima kasih.